2 minggu usai pencoblosan, tepatnya pada Rabu 28 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum resmi memulai rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional. Maka rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 dinyatakan dibuka. Sementara hingga 27 Februari lalu, rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 di tingkat kecamatan sudah mencapai 74,25%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1021 kecamatan atau 1021 kecamatan, setara dengan 14,03%. Mengapa ini belum dilaksanakan? Karena masih ada yang kemarin pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan atau PSS, dan juga pemungutan suara lanjutan. Proses penghitungan atau rekapitulasi suara pada berbagai tingkat dimulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga mencapai tingkat nasional. Penghitungan di TPS dilakukan secara manual oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS setelah proses pencoblosan selesai. Setelah selesai menghitung surat suara Pilpres, KPPS mencatat hasil perolehan suara pada formulir C1. Selanjutnya, kotak suara dan dokumen administratif lainnya kemudian diserahkan oleh setiap KPPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Proses rekapitulasi berlanjut di tingkat kabupaten kota dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU provinsi. Tahap terakhir adalah rekapitulasi di tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU RI. Sebelum akhirnya KPU mempublikasikan hasil perhitungan suara pemilu. Di tengah proses rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara, ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilihan umum 2024 terus bergema. Wacana pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun mengemuka. Gaung untuk mengajukan hak angket ke DPR datang dari Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 3 tersebut mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR. Hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok. Dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Dan itu lebih tinggi tingkatannya dari persoalan status kalah atau menang. Itu mekanisme politik yang legal dan konstitusional. Jalankan saja. Sementara itu, kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama partai koalisinya masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR untuk mengungkap kecurangan pemilu. Siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap, kita akan mengawal. Kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Berdasar pasal 79 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan. Usulan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Jika hak angket ditolak, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Jika usulan hak angket diterima, DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan Panitia Angket yang terdiri dari atas semua unsur fraksi DPR. Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuk.
rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket. Semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Proses pendistribusian surat suara pemilu ke berbagai daerah di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meski sejumlah petugas harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai, menerabas hutan, mengarungi laut hingga mendaki gunung untuk mendistribusikan surat suara, nyatanya sejumlah kecurangan masif terjadi dan mencederai pemilu yang jujur dan adil. Lantas di mana saja titik rawan kecurangan tersebut terjadi? Selengkapnya saat lagi tetap di iNews File.